Kita mau lakukan proses perkawinan massal ya. Jadi kemarin udah kita tebar ke pembesaran, ada sekitar 25 lubuk, udah keisi semua termasuk yang di kolam sana. Dan ini kita ngawinin lagi, total ada 30 pasang lebih. Jadi kita akan ngebreed lagi karena memang kita sekarang solo breeder dan seller. Jadi ada satu rekanan petani yang memang supply ke sini, kita udah rekanan baru gabung, dan itu tetap dikontrol dari genetik dan kualitas agar kalian bisa mendapatkan hasil dari anakannya. Nah, sekarang kita mau breeding lagi. Jadi buat kalian yang pengen ikan harga gocap atau 50.000 atau 70, 100.000, langsung ke Instagram kita di calon_cuan. Spesial promo Jumat Berkah ada ya, yang kualitas ajib Land Barongsai dan juga Guardian RGGM. Kita langsung ke videonya ya. Nah, ini udah selesai ya. Jadi ini udah selesai proses pemilihan induk sekaligus settingan induk, Kak. Jadi jantan betina depan-depan ini udah kita susun, ada 30 pasang, Kak. 30 pasang yang akan kita kawinkan. Sekaligus kita kasih lihat buat kalian ya. Jadi yang pengen lihat indukan-indukannya kita kasih lihat. Ini female udah full telur banget, Kak. Nah, caranya cuman kasih pakan cacing sutra aja sama kutu air. Jadi pakannya kutu air, cacing sutra ngasihnya over banyak, jadi nggak pernah putus ya, pakannya ada terus, jadi ngasihnya lebih banyak. Nah, jantannya kita pakai yang base nya itu merah tapi ada Land Barongsainya, jadi sisiknya nggak tebal semua. Nah, ini female gendut banget. Ini female Red Barongsai Gold Galaxy yang series terbaru, jadi dominan merah tapi ada juga yang tebal. Nah, jantannya kita pakai yang series pertama. Jadi series pertama ini jantannya dominan putih lebih tebal, female-nya kita pakai yang dominan merah. Jadi series pertama sampai series kedua, jadi kita tabrakin. Nah, ada juga yang ketiga. Ini yang ketiga, female-nya super, ini multicolor galaxy tuh, yang gendut banget female-nya. Jadi female kalau udah gendut gini bisa ngasilin anakan sampai 500 ekor. Nah, jantannya kita pakai yang Guardian Galaxy nih. Guardian Galaxy jantannya multicolor female, ini nanti anakannya jadi RGGM, tapi female ini bukan darah multicolor ya, tapi dia udah masuk ke darah RGGM. Jadi kita crossing. Nah, kalau kalian pengen tahu crossingannya gimana, multicolor female-nya, jantannya Guardian, tapi ini bukan crossing pertama atau F1, ini udah jadi. Jadi kita tinggal terusin aja biar genetiknya manjang. Jadi kalau crossing pertama tuh rejekannya banyak, kalian cek aja, kalau nggak percaya silahkan. Nah, ini barongsai yang kedua, ini yang base-nya merah, jadi dominan merah female-nya tuh. Jadi permintaan kalian kita sesuaikan juga. Nah, jantannya kita pakai yang dominan merah juga tuh. Jadi pokoknya kalau kalian pengen yang apa, kita maksimalin lah biar permintaannya ada. Ini barongsai juga tuh. Jadi kalau kalian tanya barongsainya itu ada nggak? Ada, ini ya barongsainya. Di indukan masih banyak, Kak. Jadi yang indukan juga masih banyak. Jadi kalau kalian pengen ngebreed ikan cupang, pastikan kualitas induk itu nomor 1 ya. Jadi jangan cuma asal ngebreed aja. Nanti anakannya banyak, kalian bingung ngejualnya gimana. Karena anakan banyak itu kalau misalnya kualitasnya ada, itu gampang ngejualnya. Jadi bukan kita yang nyari bayar, tapi bayar yang cari ikan. Jadi gampang kalau jual ada yang kualitas. Nah, kalau misalnya kalian nyetak ikan cupang, pastikan jenis yang kalian cetak itu yang paling banyak permintaannya. Salah satunya koi ini. Koi ini dari 2015 kita main cupang koi, sampai sekarang permintaannya stabil, bahkan terus meningkat. Kenapa? Karena dari yang muda tua semuanya suka diwarna. Yang penting kualitas. Dari form ikan aman, nggak ada cacat sekalipun. Jadi ketika di breeding ataupun dijadikan koleksi itu tetap enak di mata dan juga menghasilkan cuan yang pasti. Nah, ini calon-calon induk udah kita kasih lihat buat kalian yang pengen ambil paket induk ya. Ada paket induk yang 5 pasang itu 3 juta, ada yang 3 pasang 2 juta. Kalian tinggal pilih aja. Nah, itu anakannya bisa kita panen ya. Anakannya kalau misalnya kalian bingung ngejualnya, bisa kita tarik lagi, bisa kita beli lagi hasil anakannya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngambil paket induk yang itu juga bisa langsung ke WhatsApp aja. Jadi khusus jalur WhatsApp, nggak bisa lewat jalur yang lain. Jadi biar nanti kita kasih tahu buat kalian. Nah, ini udah sering kita kasih lihat induk-indukannya, settingannya. Kalian bisa contoh settingan induk, yang pasti genetiknya harus sama ya. Jadi kalau mau nyetak ikan cupang, kalau di sini anakannya harus banyak, rejekannya sedikit. Yang pasti rejekan sedikit itu dari kualitas induk, Kak. Kualitas induk itu nomor 1. Terus yang kedua dari settingan induk. Settingan induk kita pakai tebal tipis. Nah, female-nya tebal nih. Kalian lihat ya, jantannya female-nya ini tebal, sisiknya itu tebal. Tapi female jantannya kita pakai yang tipis tuh. Jadi jantannya kita pakai yang tipis. Jadi dari dulu sampai sekarang settingannya sama, tebal tipis, genetiknya sama. Jadi
utamakan genetiknya sama, terus settingannya harus tebal tipis. Rijekannya pasti sedikit, rijekannya pasti sedikit. Jadi ini akan kita bawa ke atas untuk persiapan breeding ya nih, mantap. Nah, ini udah masuk ke bak ya. Jadi 30 pasang ini tinggal kita naikin ke atas. Ini udah selesai. Kenapa airnya surut? Biar nggak berat ngangkat ke atas. Jadi farm kita tuh di atas buat proses perkawinan. Ya, ini kenapa ada satu ini? Ini ada satu ini. Ini ada satu biji. Female-nya kemana? Ini juga ada dua. Ini jantannya nggak ada female-nya. Tadi perasaan kita ngawinin 30 pasang. Ntar kita cek lagi. Nah, ini udah selesai. Jadi kok ini nggak ada female-nya? Jadi ada dua yang nggak ada female-nya, karena tadi perasaan kita udah pas 30 pasang, tapi ini dua belum ada female-nya. Apa ujug-ujug female-nya belum ketahuan, belum ketemu. Nah, ini gua lupa, jadi female-nya belum dimasukin. Masya Allah, sampai lupa kita. Jadi ini salah, ini kesini jadi ini kita salah. Nah, kenapa ini kesini? Karena jantan yang ini tebel, kalau yang ini female-nya tebel, jantannya tipis. Jadi ini udah pas 30 pasang. Alhamdulillah, kita akan proses masuk ke perkawinan di atas ya. Bismillah. Nah, ini udah naik ke atas. Jadi ini akan langsung kita jodohin pakai penjodohan, jadi kita pakai penjodohan sekarang jam 4:10. Jadi besok pagi Sabtu kita kawinin ya. Jadi sekarang hari Jumat sore, nanti kita gabung besok pagi jam 7 atau jam 8. Jadi metode penjodohan itu sangat efektif buat kalian yang pengen kawinin ikan cupang tapi nggak mau gagal. Maksudnya itu persentase kawinnya itu lebih tinggi Kenapa? Karena metode penjodohan itu dia merangsang si jantan itu biar birahi jadi biar sobu. Jadi sangat efektif lah buat kalian yang pengen nyetak ikan cupang tapi persentase kawinnya itu lebih tinggi. Nah, metode penjodohan ini pakai metode penjodohan. Jadi 30 pasang dulu kita kawinkan. Ini ada space yang kosong, nanti kita isi lagi sama indukan yang lain. Karena sekarang kita fokus untuk nyetak plakat dulu karena stoknya udah mulai tipis tuh. Jadi langsung kita masukin dulu, nanti penjodohannya selesai digabung dulu karena kalau langsung itu takut kelamaan. Jadi kita tuang dulu tuh. Ini pakai daun ketapang ya. Jadi ini baskom tadi udah kita isi siang pakai garam ini Jadi pakai garam sedikit. Habis itu nanti kita kasih daun ketapang. Jadi wajib pakai daun ketapang. Kenapa kalau nggak pakai daun ketapang? Kalau nggak pakai daun ketapang jantan nggak bikin buih Jadi jantan itu dia di sini nggak bikin buih kalau misalnya dia nggak pakai ketapang. Tapi kalau pakai ketapang itu buihnya banyak banget Jadi kita bikin ikan cupang itu biar dia nyaman di tempat perkawinan. Jadi kalau dia nyaman, dia pasti bakalan kawin Jadi jangan sampai ikan cupang itu nggak nyaman Nah, ini langsung kita masukin. Jadi nggak digabungin dulu kalau digabungin kelamaan, takutnya nanti kalian lihatnya juga bosen. Jadi kita juga bikin kalian itu biar biar enak lah ngelihatnya. Nah, nanti selesai kita cut dulu baru kita jodohin. Nah, ini kalau sekarang kita gabungin dulu nih. Ini udah, terus ini nih masih ada space yang kosong kan nih. Jadi kita media penjodohannya itu semalaman atau bisa dibilang 15 jam. Itu cukup buat jantan itu bikin buih atau birahi lah, sobu namanya. Jadi bahasa manusianya ya gitu, kasange lah gitu. Jadi udah selesai, kita tinggal masukin female ke botol. Jadi female-nya di botol itu fungsinya biar si jantan itu bikin buih Nanti kita masukin daun ketapangnya nih. Nah, ini udah selesai ya. Jadi ini udah selesai proses penjodohan dulu. Jadi setelah pemilihan induk, kita langsung metode penjodohan. Female-nya di botol, jantannya di luar. Nah, pakai daun ketapang. Jadi daun ketapang ini bisa untuk tempat si jantan itu bikin buih atau menaruh sarang untuk proses perkawinan. Jadi
metode penjodohan ini sangat efektif untuk jantan itu merangsang birahinya terlebih dahulu. Kalau misalnya langsung digabung bisa juga, tapi kelemahannya kalau digabung langsung female suka hancur. Maksudnya hancur itu suka dihajar sama si jantan sebelum birahi. Jadi proses penjodohan ini juga bisa bisa mengamankan si female agar tidak dihajar sama si betina pada saat langsung kawin ya. Jadi si jantan udah birahi duluan, sobu duluan. Jadi metode penjodohan ini sangat efektif. Jadi besok Sabtu kita akan melakukan proses penggabungan pagi. Jadi langsung digabung. Setelah itu kita tutup. Jadi wajib ditutup, jangan diliatin. Kalau diliatin dia gagal karena stres. Jadi faktor kegagalan perkawinan ikan cupang itu bisa stres, terus bisa juga karena faktor di luar yang lain, yaitu terguncang air, bisa kesenggol kayak gini. Jadi kalau kesenggol itu dia bikin kaget. Nah pada saat kaget dia bisa stres dan juga makan telur atau gagal kawin tuh. Ini udah merangsang birahi dia tuh, udah sobu seperti ini. Jadi kalau kalian pengen ikan cetak ikan cupang, paling pertama itu kualitas induk ya. Kualitas induk sangat berpengaruh agar menghasilkan anakan dan juga hasil anakan yang berkualitas. Nanti ketika banyak anakan panen, kalian nggak pusing ngejualnya kayak gitu. Jadi nggak ada istilah cupang nggak laku. Sebenarnya laku kalau misalnya ada kualitas. Nah seperti itu simpelnya. Ini juga sama tuh, udah gendut-gendut banget. Jadi kita langsung proses penggabungan besok pagi ya. Nah proses pemilihan induk udah, penjodohan udah, sekarang kita tinggal tunggu besok pagi Sabtu. Dan kita juga tadi baru kelar nyimpon yang di sana, yang di pojok ujung. Jadi kalau misalnya kalian ya pengen nyetak ikan cupang, gue sering bilang buat kalian, jangan kebanyakan nyetak ikan cupang yang indukan kualitasnya nggak ada. Artinya maksudnya ketika kalian pengen nyetak ikan cupang, pastikan kualitas induk itu sangat utama ya, sangat utama daripada warna. Kalian utamakan kualitas induk itu dari genetik, karena kalau warnanya bagus di sini belum tentu genetiknya pas. Dulu gue pernah nyoba, soalnya beli indukan harganya sekian, hampir 600 atau 700, warnanya cakep, tapi ketika di breeding anakannya rejectnya parah, banyak banget. Dari situ gue bisa ambil kesimpulan kalau warna itu nggak utama, tapi kalau genetik udah duduk, dia bisa menghasilkan anakan yang bagus. Jadi gue sering bilang utamakan genetik, itu maksudnya genetik yang duduk, yang udah jadi. Kalau misalnya warna itu nomor 2, karena warna itu dia belum tentu menghasilkan anakan yang sesuai juga. Gue udah pernah ngebuktiin soalnya. Jadi gue bukan cuma ngomong, tapi gue udah pembuktian terlebih dahulu. Jadi gue sharing ke kalian biar kalian juga bisa mendapatkan pengalaman dari pribadi. Jadi istilah kata kalau gue udah nyebur, kalian jangan ikut-ikutan nyebur. Seperti itu simpelnya. Jadi kita tetap cetak yang berkualitas untuk menghasilkan anakan, dan juga kita bisa bersaing lah buat percupangan di Indonesia, biar kita juga bisa lebih berkembang lagi, terus belajar lagi. Dan ini masih belum maksimal, jadi kita juga masih proses pemilihan induk lagi. Jadi jangan sampai berpuas diri sampai sekarang, karena ini masih belum selesai ya. Jadi kita masih ngebreed total. Ini sebenarnya gue bingung naruhnya di mana, karena ini 30 pasang. Ini nggak ada tempatnya sama sekali, baknya udah penuh. Paling ada bak yang sana nih. Jadi bak ada yang di sana tuh ya, ini paling tinggal ngisi ini aja. Tapi kalau misalnya ini udah penuh, udah umur 2 minggu, kita harus tebar lagi karena baknya lebih kecil daripada bak yang hitam itu. Jadi ikan cupang itu kalau kepadetan dia lama gedenya. Udah gitu bantet itu dia seperti bonsai, jadi dia cacat sama namanya. Tapi kalau kepadetannya normal, dia nggak akan mengalami bantet atau mengalami perlambatan pertumbuhan. Jadi bak seperti itu yang di atas itu dia diameter nomor 3, bukan diameter, dia nomor 30 paling besar. Kita beli harga 42.000 lah, 42.000. Terus kalau misalnya maksimalnya cuman 200 ekor sampai 250 ekor. Lebih dari 250 ekor itu udah kepadatan, pertumbuhan ikan akan lama. Jadi paling kita besok pakai media bak kulkas, kita taruh di bawah ya, karena yang di depan itu kita pakai kolam terpal ukuran 1 meter 1,5 kali 1 meter kali 50. Itu paling bisa jadinya itu hari Minggu. Jadi kemungkinan kita yang di sini akan kita pindah ke media bawah, jadi bak akan kita pakai untuk yang ini ya. Jadi kita maksimalin aja lah. Yang penting kita ngebreed total biar nggak kehabisan barang, nggak kehabisan stok, karena petani kita lagi off dulu, lagi ada kerjaan yang lain. Jadi kita ngebreed total dulu. Jangan sampai kita kekurangan stok seperti tahun kemarin 2023, kita kekurangan stok hampir 3 kali dalam setahun. Jadi itu jadikan pengalaman. Jadi lebih baik kita pusing banyak ikan daripada pusing gak ada ikan. Kalau pusing gak ada ikan, kita kelimpungan. Tapi kalau pusing banyak ikan, kita tinggal nikmatin aja pusingnya banyak ikan. Yang penting ikan kerawat, makan,
ganti air, kejaga segala macam, ikannya pertumbuhannya normal, ikannya sehat, walaupun pikiran udah tenang. Jadi pikiran tenang itu kalau misalnya ikan kerawat dengan baik, terus mereka terjamin kesejahteraannya, kita juga senang lah, tenang pikiran kita. Jadi sekian dulu video kita kali ini, kita mau turun. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, dan buat kalian jangan lupa ya jaga sholat 5 waktu. Itu aja pesan dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.